Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridin yawatin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita pasti bisa merasakan manisnya iman, Islam, dan juga peluangan waktu ya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa tolabul ilmi bersama Ummu Dafa. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga kelak di hadapan Allah kita semua diakui sebagai umat beliau. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik, saya sapa dulu. Selamat datang kepada pemateri kita Ummu Dafa, dan selamat datang kepada para ummahat wa akhwat fillah partisipan seminar pada malam hari ini. Untuk informasi, hari ini hari Ahad, tanggal 6 Februari 2022. Pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifa, saya dari Kota Malang. Saya di sini sebagai MC dan juga moderator yang akan membersamai ummahat wa akhwat fillah mulai dari awal hingga akhir acara nanti, insya Allah seperti itu. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul ya bersama tolabul ilmi dengan tema bedah buku Merenda Mahkota Cahaya ya bersama Ummu Dafa. Di sini nanti kita akan mengupas tentang bagaimana mencetak ya dari rumah seperti itu ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Nanti kita belajar bersama-sama dengan Ummu Dafa seperti itu ya. Baik, sebentar saya izin mute ini ada partisipan yang. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka acara kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Sebelum kita masuki acara inti, di sini banyak yang tidak bisa on cam ya. Tidak apa-apa, biar saya tidak masa sendirian, saya ingin bertanya kepada berapa ini? 24 partisipan. Siapa di sini yang menginginkan anandanya menjadi seorang hafiz atau hafizah? Silahkan tulis di kolom chat. Ayo siapa yang ingin putra-putrinya menjadi seorang menghafal? Saya Masya Allah saya. Masya Allah berarti ya menyimak ya ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, buku Merenda Mahkota Cahaya ini buku karangannya Ummu Dafa. Jadi alhamdulillah ya hari ini kita bisa langsung bertatap muka, bisa langsung tolabul ilmi dari beliau langsung seperti itu ya. Baik, saya sapa dulu Ummu Dafa ini sudah bersama kita. Assalamualaikum Ummu Dafa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya jernih, alhamdulillah, masya Allah. Bagaimana kabarnya malam hari ini Ummu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Di Malang sedang hujan ini dari pagi, subuh sampai ini malam ini masih hujan. Ya semoga sinyalnya tidak sinyalnya bisa bersahabat.
Seperti itu dia, Umu. Umu ini di luar kota atau Di kota Bandung, di Bandung. oh di mana? Soalnya terakhir saya lihat story-nya kok seperti di mana gitu ya. Di IG story. Seperti sedang liburan gitu. Baik, Umu. Ini sebenarnya sudah ada 3 grup WhatsApp ya, Umu. Sudah saya share linknya. Ya, qadarullah ada 27 partisipan. Semoga ini ya yang benar-benar benar-benar nanti materinya masuk ke kita gitu ya, Umu. Baik, tanpa berpanjang lebar kata lagi, kepada Umu Dafa, saya persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah khair kepada Umur Rifah yang memberikan kesempatan serta waktunya kepada saya untuk kembali sharing pengalaman. Dan jazakumullah khairan kepada seluruh para ummahat di malam Senin ini yang seharusnya sudah istirahat, namun Masya Allah masih bersemangat untuk bertolabul ilmi. Tentunya di sini saya berhadapan dengan para ummahat yang insya Allah keilmuannya, kesolihaannya lebih baik dari saya. Maka saya bersyukur kepada Allah karena Allah mempertemukan saya dengan para ummahat semuanya. Baik, malam hari ini saya mendapat request untuk membedah buku Merenda Mahkota Cahaya. Jadi sebentar saya izin share materi. Terlihat kah, Umu? Terlihat, Umu. Jadi buku Merenda Mahkota Cahaya ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Dan Allah, buku ini ada pantulan, Umu. Suaranya mantul. Udah ya, Om. Jadi buku Merenda Mahkota Cahaya ini adalah buku yang saya tulis berdasarkan kenapa nih? Ya. Iya. Jadi buku Merenda Mahkota Cahaya ini adalah buku yang saya tulis berdasarkan pengalaman pribadi saya selama kurang lebih 10 tahun membuat program tahfiz di rumah. Dan insya Allah buku ini memaparkan detail kurikulum program tahfiz rumah yang saya terapkan dari dulu bahkan sampai hari ini. Dan di buku ini disusun menggunakan banyak tabel sehingga nanti memudahkan untuk mempelajarinya dan mempraktekannya. Dan insya Allah di buku ini berisi berbagai pengetahuan tentang cara mengenalkan Al-Quran kepada anak. Dan buku ini saya kemas dengan menarik, full color, dan banyak quote di dalamnya. Jadi, nah ini ada filosofi buku Merenda Mahkota Cahaya. Kenapa saya memberi judul Merenda Mahkota Cahaya? Jadi merenda itu seperti merajut ya. Merajut itu tentu kita menyusun benang yang kusut, dan tentunya menyusun benang itu harus memerlukan kreativitas di dalamnya. Kemudian harus bertahap menyusun setiap benang itu, dan juga harus teliti dalam prosesnya, juga harus sabar dalam prosesnya, sehingga nanti benang-benang ini menjadi sebuah benda estetika. Nah, begitu juga saat kita ingin menjadikan anak-anak kita seorang hafiz Quran. Tentu banyak hal yang harus diperhatikan, banyak proses yang harus dilalui, banyak stimulus yang harus diberikan kepada anak. Seperti itu, jadi ada filosofisnya ya. Kemudian isi buku Merenda Mahkota Cahaya ini apa saja? Yaitu ada cara mengenalkan Al-Quran kepada anak,
target pencapaian anak sesuai usianya, tahapan menghafal Al-Quran pada anak, tips agar anak memahami sebuah materi pembelajaran, hal-hal penting yang menunjang program tahfiz, manajemen waktu, tabel jadwal harian ibu rumah tangga, jika orang tua tidak memiliki basic hafiz, rintangan dalam mengajak anak menghafal Al-Quran, agar anak tidak menjawab tidak, fokus pada ayat yang dimurojaah, tabel contoh SOP dan jadwal harian anak, tabel contoh kompetensi dasar anak, tabel contoh permainan yang dikaitkan dengan Al-Quran, kumpulan tanya jawab. Jadi insya Allah buku ini sudah lengkap sesuai yang saya amalkan di rumah. Dan buku ini saya persembahkan untuk seluruh orang tua, baik yang punya basic hafiz maupun yang tidak punya basic hafiz. Kita sama-sama punya peluang yang sama untuk memiliki anak soleh dan solehah yang hafiz Quran. Kita punya peluang yang sama untuk mengajarkan anak-anak kita Al-Quran sesuai kadar kemampuan diri kita. Dan ini tugas kita, yaitu membentuk generasi Qurani. Nah, bagaimana nih jika kita tidak punya basic hafiz? Invasible. Rahmat Allah seluas langit dan bumi. Kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah akan memberikan pertolongannya kepada hambanya yang bersungguh-sungguh. Jadi insya Allah kita harus yakin, kita bisa nih ajarkan yang kita tahu, tanamkan yang kita pahami. Jadi apa yang bisa kita ajarkan semampu kita. Dan jika tak punya basic hafiz, kita mulai dari dalam rumah. Bagaimana cara yang memulainya? Yaitu senantiasa meluruskan niat, menguatkan tekad, kreativitas dalam prosesnya, perlu manajemen waktu yang baik, perlu kesabaran, istiqomah, dan disiplin adalah kuncinya. Kemudian jika tak punya basic hafiz, kita pun bisa mengarahkan ke lembaga, namun sekali lagi lembaga hanya fasilitator sementara, hanya bersifat pendukung, hanya sementara. Tanggung jawab sebenarnya ada pada diri kita orang tua. Jadi kita yang akan Allah tanya nanti ya, bukan ustadz, bukan ustazah, maka tetap peran itu ada di pundak kita. Jadi jangan merasa tenang saat kita sudah menitipkan ke lembaga gitu kan ya. Karena tetap tanggung jawab itu ada di pundak kita sebagai orang tua. Nah, bagaimana nih cara mengenalkan Al-Quran kepada anak usia dini? Tentu harus ada stimulus Al-Quran. Apa itu stimulus Al-Quran? Yaitu rangsangan atau proses menumbuhkan semangat dan kecintaan anak terhadap Al-Quran. Kenapa perlu stimulus Al-Quran? Karena kita harus perhatikan ini. Kita perlu menumbuhkan rasa cinta terlebih dahulu sebelum mengajak anak menghafal Al-Quran. Ya, tak kenal maka tak sayang. Maka tumbuhkan dulu cinta, tumbuhkan dulu suka, tumbuhkan rasa butuh terhadap Al-Quran. Kenapa perlu stimulus Al-Quran? Karena kita perlu memperhatikan tahap perkembangan anak. Karena yang kita ajak adalah anak-anak, tentu kita harus perhatikan psikologisnya anak-anak ya. Jadi bertahap mengajarinya sesuai dengan usianya. Kemudian kenapa perlu stimulus Al-Quran? Karena kita perlu memperhatikan bakat dan minat pada anak. Nah ini cukup menarik ya. Jadi mungkin nanti ada anak yang hafalannya banyak, ada anak yang hafalnya sedikit, ada anak yang cepat menghafal, ada yang butuh waktu lama menghafalnya. Nah ini kan disesuaikan dengan kemampuan setiap anak dalam menghafal. Jadi fokus kita adalah yang terpenting nanti ya, meskipun misal anak itu tidak hafal Al-Quran, meskipun hafalnya sedikit, tapi yang penting adalah anak mencintai Al-Quran. Meskipun hafalannya sedikit, yang penting anak mengamalkan Al-Quran. Itu kan goalnya gitu kan ya. Jadi kita jangan salah fokus. Kemudian stimulus Al-Quran ini apa saja? Ada bentuknya talqin ayat, dialog Al-Quran, membacakan buku, atau kisah-kisah.
talqin ayat. Ini adalah proses memperdengarkan Al-Quran sesering mungkin. Caranya, orang tua langsung mentalkinkan ayat dengan cara one day one ayat atau one day one surah. Talkinkan berulang dalam berbagai aktivitas. Misalnya kalau saya ya, kalau anak sedang bermain, saya selingi dengan mentalkinkan ayat. Atau misalnya saya sedang memasak di dapur nih, kan anak suka ingin ikut ya. Nah itu sambil kita mentalkinkan ayat, sambil kita membacakan Al-Quran. Nah jadi insya Allah ya, itu ada keberkahan tersendiri. Makanan pun menjadi berkah dan anak pun terstimulus dengan bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang ketiga, talkinkan Al-Quran lebih banyak menjelang tidur malam. Nah ini penting karena di malam hari otak anak dalam keadaan rileks ya. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk mengisi memori Al-Quran. Jadi sebelum tidur kita setelah berwudu kita bacakan buku dulu ya. Setelah bacakan buku, kita tutup di akhir dengan bacaan Al-Quran hingga anak itu tertidur. Dan setelah tertidur, kita bisikan di telinganya, kakak anak soleh, adik hafiz Quran, kakak anak baik. Nah cukup seperti itu. Nanti itu akan terekam di memori otak anak, sehingga teraplikasi dalam kesehariannya. Kemudian cara lainnya kita melalui media MP3. Kita silakan gunakan sebagai media yang ada untuk menunjang program tahfiz ini. Caranya yaitu dengan mendengarkan Al-Quran selama 24 jam atau kondisional, putar murotal mulai dari juz 30, one day one juz, dan ketiga putar murotal secara berulang khusus surah yang sedang dihafalkan. Stimulus lainnya yaitu dialog Al-Quran. Apa yaitu mengajak anak berdialog tentang ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Misal gini, kita kaitkan dengan ciptaan Allah, contohnya matahari, contohnya hujan, contohnya pergantian siang dan malam. Nah, setelah itu kita kaitkan dengan ayat Al-Quran. Dan dari situ kita bisa kaitkan permainannya. Misalnya kalau matahari, kita kaitkan dengan buat mencari surya misalnya. Nah ini kita bisa kaitkan dengan surah Al-Anbiya ayat lalu anak akan sebentar Umu Dafan sebentar Afan. Umu Maryam mohon iya. Ya, sudah Umu Dafan. Baik, iya, berisik. Nggak bisa di-mute tadi itu partisipasi. Ya, siap. Nah, jadi gitu. Dialog Al-Quran itu kita kaitkan dengan ciptaan Allah ya, seperti matahari, pergantian siang dan malam. Kemudian kita kaitkan dengan ayat Al-Quran. Jadi insya Allah nanti dengan dialog ini anak akan semakin bersemangat untuk mempelajari Al-Quran. Nantinya untuk menghafal Al-Quran. Kemudian di sini membacakan buku atau kisah-kisah. Nah ini silakan dibuka kembali Al-Qurannya. Kita bacakan kisah-kisah dalam Al-Quran. Baik itu kisah para nabi, kisah binatang ya. Silakan dibacakan. Selain itu kita munculkan nih idol-idol yang menghafal Al-Quran sejak usia dini. Jadi ini akan jadi motivasi bagi anak untuk menghafal Al-Quran. Kemudian bagaimana tahapan sesuai usianya, yaitu usia 0 sampai 2 tahun ini adalah usia masa sensori motorik. Jadi anak memahami dunianya melalui indera penglihatan, pendengaran, dan rasa atau sentuhan. Jadi kita di usia ini mengoptimalkan anugerah pendengaran. Jadi dengan cukup mendengarkan anak itu bisa hafal Al-Quran tanpa membacanya. Ya, jadi kita maksimalkan di sini sering memperdengarkan Al-Quran dan nanti anak terbiasa dengan bacaan Al-Quran. Kemudian usia 3 sampai 5 tahun, di usia ini anak mulai mempresentasikan dunia secara simbolis dengan gerakan, kata, dan gambar. Maka di usia ini kita boleh mulai memperkenalkan huruf hijaiyah, mulai mengajarkan Iqra, mulai mentalkinkan one day one ayat secara khusus ya. Kalau 0 tahun kan ini masih secara umum gitu kan ya. Kalau di usia ini kita talkinkan secara khusus
kita bacakan dengan tajwid yang benar kalau bisa ya. Tapi kalau belum bisa ya semampu diri kita saja gitu. Kemudian di sini mulai mengajarkan doa-doa harian yang pendek, mulai mengajarkan hadis pendek dan waktu belajarnya fleksibel. Jadi di usia ini tidak terikat jam-jaman belajarnya. Terserah anak-anak deh mau belajar jam berapa gitu kan ya. Yang penting adalah targetnya tercapai. Apa itu targetnya? Anak bertahap mengenal huruf hijaiyah, anak mampu melafalkan ayat-ayat Al-Quran yang sering didengar, anak mulai bisa membaca Iqra, anak hafal doa-doa atau hadis yang pendek, anak hafal surah-surah pendek di juz 30. Jadi ini silakan tentukan target sendiri ya. Kalau ini target saya gitu, ini sebagai contoh saja. Nah, para umat bisa mentargetkan sendiri apa yang mau dicapai oleh anaknya. Di sini ada contoh bagaimana kita menggunakan huruf hijaiyah. Ya, jadi kita bisa menempel di dinding-dinding atau di mana yang suka dilewati anak, nah kita bisa tempel seperti ini. Kemudian usia 6 tahun ke atas, ini anak kemampuan motorik dan Mendukung ibu nggak? Minta maaf sama nenek. Minta maaf. Kalau gitu nggak sakit apa? Minta maaf. Bisa deh. Iya, ini yang mana ya? Enggak terdetek ini. Kalian jelas ya. Keadilan pemenang di setiap tantangan. Enggak terdetek ini umur siapa yang nyala ya? Ya. Usia 6 tahun ke atas. Usia 6 tahun ke atas, kemampuan motorik halus dan motorik kasar pada anak semakin berkembang dengan baik. Jadi di usia ini, terus berikan stimulus Al-Quran, sering mengajak anak berdialog nih, kenapa kita harus menghafal Quran. Sering menanamkan tentang tauhid ya, agar anak itu tidak hanya sekedar menghafal. Kemudian di sini kita bisa mulai membuat jadwal harian anak. Kita bisa mulai di jadwal waktu untuk bermain, waktu untuk belajar, waktu untuk menghafal, kita atur agar semuanya terpola dengan baik. Dan di sini orang tua perlu meluangkan waktu lebih banyak untuk mendampingi anak. Kenapa? Karena kalau dari usia dini sudah diberikan stimulus Al-Quran, biasanya hafal Al-Qurannya akan semakin banyak. Dan sayang sekali kalau misalnya kita tidak punya waktu, akhirnya hafalan itu menjadi hilang. Dan di sini targetnya anak bertahap lancar membaca Iqra atau Al-Quran, anak memahami tujuan menghafal Al-Quran, hafal doa-doa harian yang pendek, hafal hadis-hadis pendek, hafal surah-surah pendek, hafal minimal 1 juz Al-Quran. Kemudian tahapan lainnya yaitu mulailah dari yang mudah, mulai dari surah Al-Fatihah lanjut ke juz 30. Mulai dari yang sedikit, one day one ayat. Jadi di awal ini kita buat anak percaya diri terlebih dahulu mencapai. Jika sudah percaya diri maka insya Allah gitu. Ini akan berkembang sesuai dengan bertambahnya hafalan anak. Setiap anak tentu berbeda, termasuk dalam hal memahami sebuah materi pembelajaran. Karena itu, sesuai Afan Umu terputus. Umu Dafas. Mohon ditunggu sebentar. Sepertinya Mudafa terlempar ini. Halo Umu. Halo Umu Dafa. Siap-siap. Ya. Terlempar ya, Masya Allah.
terlempar. Ya Allah, subhanallah. Iya, ya. Dia sampai mana? Nah ini ya, jadi ini setiap anak itu cerdas dan kemampuan setiap anak tentu berbeda, termasuk dalam hal memahami sebuah materi pembelajaran. Karena itu sesuaikan sederhana target pencapaian anak dan hargailah setiap proses yang telah dilalui anak. Jadi silakan kita bertahap saja ya, kita bertahap mengajari Al-Quran kepada anak-anak sesuai dengan usianya. Dan perhatikan pula faktor pendukung. Jadi ada faktor lain yang mendukung. Misalnya bangun pagi, istirahat cukup, asup makanan, hal yang dilihat dan didengar, kenali gaya menghafal pada anak, dan hak bermain. Nah ini kalau di bukunya sudah lengkap ya, insya Allah ada indikatornya, tipsnya, cara dan keterangannya. Ini bangun pagi. Jadi biasakan anak itu bangun pagi ya. Jadi kita harus sedikit tega lah membangun anak pagi hari ya. Kenapa? Karena itu bangun pagi. Dengan bangun pagi, insya Allah kegiatan dalam sehari itu bisa lebih maksimal ya, bisa berjalan lancar. Cara bangunkan anak itu seperti apa? Yaitu di sini adalah usap punggung anak dan bisikan doa bangun tidur di telinga. Kemudian, jika anak itu tidak juga bangun, tetap dudukkan anaknya, tetap usap punggungnya, dan bisikan doa bangun tidur di telinga. Kemudian, bisikan juga kata-kata motivasi, misalnya, nak, sholat, agar Allah sayang. Nah, seperti itu. Jadi, kita mau ke anak itu secara bertahap ya, harus dengan sentuhan-sentuhan, harus dengan senyuman, gitu. Jadi, anak tidak tertrauma. Umuripa, aku ini kayak ada suara Murata gitu ya, bisa dicek? Nggak bisa ya? Nah ya sih. Sudah Umu, ini di depan rumah saya Umu, Afan. Ya, tidak apa-apa ya. Kemudian di sini cukup, iya. Tidak apa-apa ya. Cukup istirahat. Nah ini penting ya. Kenapa? Karena menghafal Quran itu adalah aktivitas melelahkan. Maka silakan kita perhatikan tidur siangnya, perhatikan tidur malamnya. Jadi kalau bisa mah ya tidur siang 1 jam gitu kan ya, tidur malam tidak melebihi jam 9 malam gitu. Jadi kita harus berusaha untuk membuat anak itu apa ya, staminanya bisa stabil gitu kan, sehingga nanti menghafalnya agar bisa lebih kuat. Kemudian asupan makanan, nah ini tentu berikan makanan yang halal, yang toyib gitu kan ya, yang bergizi. Bergizi bukan berarti harus mahal ya. Yang terpenting itu adalah unsurnya bergizi gitu kan ya. Nah di sini ada contohnya, yaitu ada makanan yang bisa menguatkan otak, yaitu telur, ikan, sereal, roti gandum, kacang-kacangan. Nah di sini sudah lengkap contoh-contohnya. Kemudian ini hal yang dilihat dan didengar anak. Nah kita berusaha gitu ya menjaga fitrah anak, menjaga pandangan dan pendengaran anak dari hal-hal yang kurang baik. Kalau saya di rumah sengaja tidak ada televisi ya. Kenapa? Karena kalau ada barangnya itu lebih susah untuk melarang anak menonton televisi. Maka saya sudahlah mendingan tidak ada televisi aja di rumah gitu. Jadi ini kita perlu manage, karena kalau misalnya anak itu semakin sering melihat hal yang kurang baik, itu akan mempengaruhi hati, sehingga hati anak itu akan menjadi keras, dan akibatnya nanti anak sulit diajak kerjasama, anak sulit untuk diarahkan, anak sulit untuk hati, seperti itu. Jadi penting sekali masalah tontonan ini ya. Kemudian kenali gaya menghafal pada anak. Jadi ada metode penghafal visual, ada metode penghafal auditorial dan kinestetik. Kalau penghafal visual ini, jadi mereka ini lebih senang membaca, maka stimulusnya berikan Al-Quran berwarna atau Al-Quran yang menarik. Kalau penghafal auditorial, ini mereka lebih senang mendengarkan. Jadi silakan cari referensi, kori-kori yang punya bacaan Al-Quran yang baik dan
dan merdut gitu. Jadi ini untuk stimulus penghafal auditorial. Kalau kinestetik, nah ini kinestetik ini dia ini harus dengan gerakan. Jadi tidak bisa duduk lama diajak untuk menghafal. Maka stimulusnya yaitu menghafal dengan gerakan-gerakan. Misalnya nih, jadi harus sambil praktek. Misal, biarin aja anaknya sambil jalan-jalan, tapi sambil kita talkinkan ayat. Atau misalnya sambil jalan-jalan sore tuh kita sambil murojaah bareng. Nah seperti itu, jadi sambil praktek saja. Atau misalnya kita tuliskan ayat Al-Qur'annya di papan tulis misalnya. Kemudian kita pakai penggaris atau telunjuk tangan ya untuk menunjuk ayat Al-Qur'annya. Nah itu akan membantu untuk menstimulus penghafal kinestetik. Jadi intinya harus dengan gerakan-gerakan. Kemudian di sini ada hak untuk bermain. Jadi bermain ini adalah kebutuhan dasar anak. Ya, jadi insya Allah menghafal Al-Quran tidak akan mengganggu waktu bermainnya anak. Justru ini kalau saya ya, karena anak itu menghafal Al-Quran, maka saya berpikir, bagaimana ya agar permainannya ini sesuai dengan Al-Quran. Maka dulu saya sering sekali membuat permainan seperti ini. Jadi ini saya kaitkan dengan cerita dalam Al-Quran. Contohnya, kisah persembunyian Rasulullah di Gua Sur. Nah ini nanti temanya, anak membuat jaring laba-laba. Dan di sini kita pun bisa menstimulus motorik halusnya, seperti mewarnai, kemudian menggunting, menulis, menebalkan, nah seperti itu. Jadi insya Allah dari Al-Quran bisa jadi permainan. Contoh lainnya ini, misalnya dikaitkan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi nanti gini caranya ya, orang tua ini bercerita terlebih dahulu nih, tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu, tadabbur surah kita kaitkan dengan surah As-Saffat ayat 107 dan surah Al-Kautsar. Nah, jadi insya Allah nanti ya seperti ini akan menarik sekali ya untuk anak-anak bisa semangat untuk menghafal Al-Quran. Kemudian tips agar anak memahami sebuah materi pembelajaran, lakukan pengulangan. Nah ini jadi aktivitas dari bangun tidur hingga tidur kembali itu diulang-ulang. Waktunya sama, aktivitasnya sama. Maka insya Allah jika sering diulang maka akan jadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini jika istiqomah terus-menerus dikerjakan setiap hari, waktunya sama, aktivitasnya sama, insya Allah nanti membentuk karakter anak. Nah jadi seperti itu ya, intinya apa? Berarti harus istiqomah orang tuanya ya, harus istiqomah kitanya gitu agar anak pun istiqomah. Jadi memang semangat kita itu akan menular kepada anak. Ya, seperti itu intinya. Kemudian kita pun fokus pada ayat yang dimurojaah. Jadi apa ya? Perbanyak waktu murojaah gitu ya. Kita jangan terlalu mengejar agar anak itu cepat hafal, agar anak itu cepat banyak hafalannya, jangan ya. Jadi kita fokus aja pada ayat-ayat ini murojaah gitu. Agar apa? Agar hafalannya menjadi mungkin. Jadi anak itu tidak sekedar hanya pernah hafal Al-Quran, tapi yang diharapkan adalah hafalannya menjadi mungkin. Maka fokus pada ayat yang dimurojaah gitu. Nah ini adalah kunci sukses menghafal Al-Quran. Nah karena murojaah ini adalah aktivitas yang penting, maka agar anak itu tidak kelelahan, saya membaginya menjadi beberapa bagian gitu surahnya. Nah ini tips untuk yang 1 juz ya. Jadi murojaah dilakukan 1 kali dalam 1 hari yaitu ba'da subuh. Nah ini ba'da subuh ini misalnya nih hari Senin mulai dari surah An-Nas sampai surah Al-Alaq. Selasa dari surah At-Tin sampai surah An-Naba. Rabu ulangi kembali dari jadwal hari Senin. Kemudian pada asar ini waktu khusus untuk menambah ayat. Nah, jadi gitu. Jadi kalau subuh untuk murojaah, asar untuk menambah ayat. Dan ba'da maghrib ini waktu khusus untuk tilawah Iqra atau Al-Qur'an. Jadi kalau di waktu ini biasanya bagi lagi jadwalnya. Misal Senin tilawah Al-Qur'an dan belajar tajwid. Selasa tilawah Al-Qur'an dan belajar ilmu fikih. Rabu tilawah Al-Quran dan belajar sirah seperti itu misalnya, dibagi-bagi lagi gitu. Nah insya Allah dengan seperti ini nanti akan terpola dengan baik ya. Kemudian ini untuk tips yang juz 30, 29 dan 28. Kenapa saya baru membuat seperti ini? Karena anaknya baru 4 juz ya, jadi baru sampai sini metodenya gitu. Mungkin nanti kalau semakin banyak
bisa jadi ada buku kedua gitu kan ya. Karena akan semakin berkembang metode ini. Kemudian di sini ada untuk tipsnya, murojaah dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu ba'da subuh dan ba'da asar. Jadi ba'da subuh ini khusus murojaah juz 30 dan juz 29. Ini hanya contoh saja ya. Kalau Senin kita mulai dari juz 30, surah An-Nas sampai surah Al-Alaq. Selasa masih juz 30, surah Atin sampai surah An-Naba. Kalau Rabu juz 29, kalau dapat mampu 1 kali murojaah, kalau juz 29, kalau Kamis ini ulangi lagi dari jadwal hari Senin. Nah ini silakan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak ya. Jadi tidak cuma metodenya saja, silakan dibagi-bagi seperti ini biar anak itu tidak kelelahan. Dan pada asar ini khusus murojaah juz 28, seperti ini pembagiannya ya. Silakan dibagi-bagi, ya itu intinya agar anak itu tidak kelelahan, jadi tetap semangat untuk murojaah. Kemudian manajemen waktu. Nah, ini poin penting juga ya. Bagaimana sih mengharmoniskan antara pekerjaan rumah tangga dengan menemani anak menghafal Al-Quran. Nah, di sini kuncinya adalah tentukan skala prioritas. Silakan di-list gitu ya, kegiatan harian itu apa yang mau dikerjakan. Jadi di-list yang urgent dikerjakan mana, yang bisa ditangguhkan mana, yang tidak perlu dikerjakan atau bisa dipindah tangankan mana gitu. Jadi nanti kita bisa manage-nya dengan baik. Ini penting sekali agar semuanya berjalan dengan baik ya. Jadi kita perlu punya manajemen waktu yang baik. Kemudian insya Allah Al-Quran membuat waktumu termanage dengan baik. Jadi insya Allah waktu kita ini tidak akan berkurang karena menghafal Al-Quran, tidak. Justru di dalamnya akan banyak keberkahan. Apa saja di antaranya contohnya, kita mampu memanage waktu dengan baik. Kita masih bisa sholat tepat waktu. Kita masih bisa sholat sunnah. Kita masih punya waktu untuk suami, untuk anak. Anak-anak terlihat kooperatif. Anak-anak tidak rewel. Pekerjaan rumah tangga mudah diselesaikan. Tetap bisa berjualan, tetap bisa berbisnis gitu kan ya, tetap bisa berkarya dari rumah. Nah, ini salah satu contoh keberkahan gitu. Jadi bukan hanya sekedar materi saja, tapi ada keberkahan lain di dalamnya ya. Insya Allah. Ini harus yakin karena saya sudah membuktikannya gitu. Karena saya sudah mengalaminya, makanya saya share pengalaman yang saya alami gitu. Nah, ini kalau di bukunya sudah lengkap insya Allah contoh list harian itu seperti apa aja. Kemudian di sini juga ada contoh jadwal harian ibu rumah tangga ya. Ini hanya jadwal harian umum saja. Kalau aslinya tentu lebih banyak dari ini sebenarnya. Kemudian ini, rintangan dalam mengajak anak menghafal Al-Quran. Jadi ada rintangan dari diri sendiri, orang tuanya, dari anak, dan dari lingkungan. Dari diri sendiri, orang tua, mereka merasa tidak pede, merasa minder, merasa ragu karena tidak punya hafalan Al-Quran, merasa minder karena tidak bisa membaca Al-Quran gitu kan ya. Kemudian faktor lainnya, merasa sibuk, merasa tak ada waktu gitu ya. Padahal tadi kuncinya apa? Manajemen waktu. Kemudian merasa takut tak bisa istiqomah. Nah, ini hati-hati sekali. Ini bisa jadi adalah tipu daya setan ya. Jadi sengaja setan itu udah nggak usah aja, nanti nggak istiqomah gitu kan. Hati-hati itu ya. Jadi kalau misalnya kita ragu berbuat kebaikan, hati-hati, itulah tipu daya setan. Padahal ada solusinya, apa yaitu kita bisa nih ajarkan yang sudah kita ketahui, tanamkan yang sudah kita pahami, menghafallah bersama anak-anak, gitu kan ya solusinya. Kemudian manajemen waktu yang baik, dan ini motivasinya. Setiap orang tua memiliki peluang yang sama untuk mengajarkan Al-Quran kepada anaknya sesuai kadar kemampuannya. Jadi insya Allah ya, nothing impossible. Kita semua bisa, kita semua bisa. Kemudian rintangan dari anak. Nah, namanya juga anak-anak ya, pasti ada waktunya anak itu tidak nurut. Ada waktunya anak itu tidak kooperatif ya. Jadi wajar gitu kan. Karena apa? Karena usia mempengaruhi. Jadi intinya harus sabar. Kemudian solusinya bagaimana? Turunkan standar pencapaian pada anak. Jadi sederhanakan targetnya ya, agar kita tuh tidak terlalu
berharap banyak kepada anak ya. Jadi kita sederhanakan targetnya. Kemudian berinovasi dalam proses pembelajaran. Nah, ini perlu kreativitas dalam prosesnya. Silakan gunakan berbagai media untuk menunjang program ini. Kemudian rintangan dari lingkungan. Nah, ini ada lingkungan internal keluarga, adanya ketidakselarasan dalam menerapkan sebuah aturan. Misalnya nih, suami istri tidak kompak ya dalam menerapkan manajemen tentang gadget misalnya ya. Misal kata istrinya tidak boleh main HP, tapi kata suaminya boleh. Nah, itu kan tidak sama. Jadi harus disamakan dulu gitu visi-misinya. Begitu solusinya. Kemudian untuk lingkungan eksternal. Nah, ini biasanya datang dari teman bermain. Nah, jadi kadang ada aja ya anak yang saat anak mau murojaah tapi temannya malah mengajak bermain. Nah, ini kita solusinya bagaimana? Bersikap tegas dengan aturan yang telah kita buat. Kita berhak kok, kita punya privasi yang harus kita jaga gitu kan ya. Kita tidak harus terbawa arus di luar sana gitu, tapi kita harus tegas dengan aturan di dalam rumah kita. Dan berjuanglah. Jika kita tidak bisa menghafal Al-Quran, jika kita tidak bisa membaca Al-Quran, jika kita bukan berasal dari keluarga penghafal Al-Quran, maka para penghafal Al-Quran harus berasal dari keluarga kita. Berjuanglah, insya Allah kita bisa ya. Dan ambil kembali peluang surgamu, sungguh rugi jika kesempatan mengajar Al-Quran dipindah tangankan sepenuhnya kepada orang lain, padahal satu huruf Al-Quran yang kita ajarkan kepada anak-anak berpahala 10 kali kebaikan. Berapa kebaikan yang akan kita dapatkan hanya mengajarkan alif, ba, ta. Masya Allah ya, ini ladang jariah kita gitu kan ya. Jadi selama anak-anak itu sholat, selama anak-anak itu hidup, itu kan jadi amal jariah buat diri kita. Dan kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Nah, ini motivasi kita ya untuk menjaga diri kita, keluarga kita, orang tua kita dari api neraka. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya saya coba perlihatkan ya secara keseluruhan isi buku Merenda Mahkota Cahaya. Oh, enggak Kak. Kayak Ustaz Indira tahu. Itu yang apa? Nah, jadi buku ini ada 106 halaman ya. Insya Allah ini full color. Ya, jadi meskipun untuk orang tua, saya sengaja menulisnya, melayoutnya sendiri bahkan agar agar ruh setiap kata di buku ini, ruh semangat saya ada di setiap kata dalam buku ini. Nah, ini seperti ini. Jadi banyak tabel di dalamnya agar nanti memudahkan untuk mengaplikasikannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ibunya. Jadi insya Allah sudah lengkap semuanya, tinggal praktik saja sebenarnya. Prakteknya. Dan buku ini juga saya sengaja dibuat ringkas, padat kata-katanya. Jadi kita membacanya ada tujuannya gitu. Nah, ini ada SOP yang saya terapkan di rumah. SOP apa saja? SOP sore hari itu apa saja? SOP malam hari, SOP akhlak, SOP kemandirian. Ini silakan dibuat sendiri ya, sesuaikan dengan kebiasaan masing-masing di rumah. Ini juga ada contoh jadwal harian anak. Jadi saya suka sekali membuat detail seperti ini ya agar terarah sebenarnya. Walaupun dalam prakteknya tidak 100% ini berjalan ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting adalah terarah gitu kan, setiap jamnya mau ngapain. Dan di sini juga ada kompetensi dasar usia 3-6 tahun. Jadi ini dulu saya rajin banget bikin seperti ini gitu. Alhamdulillah ini filenya masih ada ya, jadi saya bisa sharing hari ini
kepada para ummahat semuanya. Jadi di sini ada apa saja yang mau dipelajari gitu kan ya untuk anak-anaknya, insya Allah sudah lengkap. Nah ini misalnya, mempelajari ini waktunya adalah di waktu ba'da maghrib. Jadi ba'da maghrib itu kan tilawah Al-Quran, nah itu bisa diselang-seling, misalnya hari Senin tilawah Al-Quran dengan belajar fikih, hari Selasa tilawah Al-Quran dengan belajar doa gitu. Jadi seperti itu cara belajarnya. Nah ini kalau usia 7 tahun seperti ini kompetensi dasarnya. Contohnya ya, silakan dibuat sendiri gitu, disesuaikan dengan kemampuan anaknya masing-masing. Nah ini juga sama, ini dulu saya, alhamdulillah filenya masih ada, jadi bisa saya sharing. Jadi foto-fotonya juga masih ada ini, waktu dari Dapa usia 1 tahun ini masih ada, alhamdulillah. Jadi bisa saya share di hari ini, di buku ini gitu. Nah ini Dapa waktu dulu kecil, jadi masih ada, alhamdulillah. Kemudian, nah ini jadi karena di rumah itu tidak ada televisi, maka kompensasinya saya berikan permainan seperti gini ya, balok gitu, bikin Lego dan lain sebagainya. Nah ini bikin balok seperti ini, jadi insya Allah ya, maksudnya ini akan mengalihkan anak dari gadget gitu kan, dari televisi. Jadi ya memang kita harus berikhtiar benar-benar ya untuk menjaga fitrah anak. Dan terakhir ini kumpulan tanya jawab ya. Jadi seperti itu kurang lebih buku Merenda Mahkota Cahaya. Nah, ya saya kembalikan kepada Om Rifa, silakan. Masya Allah, alhamdulillah. Aneh ya, ternyata lengkap sekali ya itu di bukunya, sampai detail keseharian, jadwal seperti itu ya. Itu Umum kalau boleh tahu, Umum membuat itu awal Ananda usia berapa Umum? Membuat tabel keseharian yang untuk kegiatan sehari-hari tadi loh. 3 tahun ke atas semua. Oh, 3 tahun ke atas semua. Ya. Baik. Silakan Ummahatillah, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Ummu Dafa, saya persilakan lewat kolom chat juga. Ya, lewat kolom chat saja ya sepertinya ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana cara mendapatkan bukunya Ummu Dafa? Insya Allah nanti kita share di grup WhatsApp ya, sama Rika, seperti itu. Karena kemarin kita juga sudah open PO, cuma ini nanti nggak tahu, semoga masih bisa ya. Siapa Ama Rika? Baik, apa ada yang bertanya? Silahkan. Atau saya Assalamualaikum. Saya sedikit dulu ya. Oh, ini ada Amah Devi Rahmati. Saya izin bertanya Umi ya. Silakan. Oh, iya silakan Ummu, silakan. Jadi anak saya sekarang alhamdulillah usia 2,5 tahun dan anak kedua saya itu usia 7 bulan. Dan setelah mengikuti seminar yang pertama bersama Ummu Dafa, saya sudah mulai nih membuat jadwal-jadwal agar anak-anak itu bisa mempelajari Al-Quran seperti yang Ummu Dafa sampaikan. Nah, tapi anak saya itu kan kinestetik sekali ya Umi ya. Jadi saya udah pernah membuat jadwal-jadwalnya, tapi dianya kayak masih mau dengan agendanya sendiri. Misalnya saya udah menerapkan, misal habis maghrib itu kita ngaji dulu, tapi beliau nggak maunya baca buku dulu, maunya main puzzle dulu, pokoknya masih banyak maunya sendiri gitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana Ummu agar kita bisa menerapkan jadwal-jadwal yang sudah kita susun gitu sesuai yang saya pelajari dari Ummu gitu. Terima kasih Ummu sebelumnya. Baik,
Silakan Umu Dafa langsung dijawab dulu. Sebenarnya karena tipenya kinestetik ya, jadi kita pun jangan berfokus agar anak itu mau mengikuti jadwal harian gitu. Jadi kita ikutin polanya anak. Jadi maunya anak itu jam berapa belajarnya kita ikutin. Atau misalnya kita bisa gini, oke, adik mau belajar setelah bermain ini ya, oke Umi tunggu ya. Nanti kalau misalnya setelah 5 menit adik tetap tidak mau belajar, kita harus tegas gitu. Jadi setelah itu ya udah berarti kita berhentikan bermainnya, kita ajak anak belajar gitu. Itu kita boleh. Tapi kalau misalnya ya kinestetik itu kan harus dengan gerakan, jadinya walaupun misalnya anaknya itu sambil bermain, kita tetap sambil mentalkinkan ayat gitu. Anaknya sambil lari-larian misalnya, kita tetap mentalkinkan ayat saja, praktek saja gitu. Jadi tidak bisa kita ajak duduk diam gitu kan. Itu kinestetik. Harus banyak praktek gitu kan. Jadi ya itulah solusinya seperti itu. Jadi kalau masih 2 tahun mah ya kita agak ini aja agak santai ya, karena kan memang usia ini tidak terikat jam-jaman belajarnya. Pokoknya sesuka anaknya aja, yang penting nanti target di akhir itu tercapai gitu targetnya ya. Mungkin nanti ya ibaratnya kita terus aja maksimalkan stimulusnya, maksimalkan mentargetkan ayatnya, walaupun anak itu terlihat tidak fokus misalnya, tapi insya Allah sebenarnya anak itu fokus, karena memang kan tipenya pun kinestetik ya, jadi insya Allah sambil bergerak tuh sambil mereka mendengarkan sebenarnya gitu. Jadi ya gitu, kitanya harus apa ya, harus sabar, harus menyesuaikan dengan kondisinya anak. Ya. Cukup. Ya, cukup sepertinya Umu ya. Sekarang ada Umu Zayan yang resen. Silakan Umu Zayan. Bismillah, Assalamualaikum Umu Dafa. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Anak-anak usia 3 tahun, perempuan, alhamdulillah sudah hafal hijaiyah. Nah, sekarang sedang masuk ke kasroh untuk mengajarkan kasroh. Qadarullah, anaknya kayaknya apa ya, ketika diajarkan kasroh, dia balik lagi ke fathah gitu. Kayaknya belum mau atau gimana. Nah, itu solusinya seperti apa? Yang pertama itu, yang kedua, ketika dibaca ikro, huruf sambung, misalkan kadzaba, kadang mau ikutin, kadang dia membaca sendiri. Maksudnya dia berimajinasi sendiri mungkin ya. Harusnya kadzaba dia tambahin kata bapak taha gitu misalkan. Itu harusnya seperti apa solusinya? Mungkin Umu punya solusi. Dan juga yang terakhir, terkadang anaknya ketika dikasih ikro, inginnya langsung ke ikro 6 misalkan. Pengen baca yang ini. Nah, apakah saya ikutin aja kemauan dia dengan cara saya bacakan biar dia mendengarkan, atau adik kesini dulu, misalkan ikro 2 dulu gitu. Gimana ya Umu? Terima kasih Umu Dafa. Assalamualaikum. Usia berapa anaknya Kamu? 3 tahun. Waalaikumsalam. Silakan Umu Dafa. Ya, 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun mah masih santai saja sebenarnya ya. Ya, santai saja pokoknya 3 tahun mah. Jadi kita sesuaikan dengan moodnya anak ya. Kita ikutin maunya anak tuh jam berapa sih belajarnya, atau ikutin anaknya saja gitu. Mau belajar dari mana dulu gitu misalnya. Ikutin saja gitu. Yang penting anak itu di awal adalah suka dulu dengan Al-Qur'annya. Mau dulu untuk belajar, itu dulu yang penting. Fokus kita tuh ke sana dulu gitu ya. Jadi kita ikutin moodnya anak, ikutin iramanya anak, maunya jam berapa belajarnya gitu. Dan untuk masalah hijaiyah mungkin kalau salah-salah ya, kalau misalnya salah-salah ya kita berusaha untuk memberitahu yang benarnya gitu kan. Nah ini mungkin karena faktor usia juga ya, jadi dari segi kemampuan motorik anak itu kan belum maksimal ya, belum sempurna motoriknya, maka kitanya harus sabar gitu. Insya Allah nanti ada waktunya anak itu akan paham gitu kan, insya Allah. Seiring bertambahnya waktu, yang penting kita tidak putus asa untuk mengajarkan yang benar kepada anak-anak gitu. Jadi kita terus berikan stimulus yang benar. Jika salah kita betulkan, jika salah kita betulkan kembali gitu. Jadi intinya sih kalau usia 3 tahun tuh santai saja ya, santai gitu. Kitanya jangan terlalu aduh deh, ayo, enggak kayak gitu ya. Malah kitanya capek sendiri nanti ya.
kitanya capek sendiri. Jadi kita udahlah bismillah saja gitu. Yang terpenting apa? Stimulusnya tetap kita maksimalkan gitu kan ya. Maksimalkan stimulusnya, maksimalkan talkinkan ayat, maksimalkan mendengarkan Al-Qur'an seperti itu. Jadi ya berproses saja, sabar. Insya Allah nanti ada waktunya kalau motorik itu semakin baik, nanti akan semakin paham anak pun. Seperti itu. Jazakillahu khairan, Umu. Nah, di kolom chat ada pertanyaan juga, Umu. Dari Amah Sri Said. Bismillah, anak saya usia 7 tahun. Alhamdulillah di sekolah masuk halakoh tahasus yang targetnya 6 tahun hafal 10 juz. Bagaimana ya mengatasi yang kadang kejenuhan anak muncul? Bagaimana kita kembalikan suasana yang menyenangkan? Syukron, jazakallahu khairan. Silakan Umu Dafa. Masya Allah, 6 tahun 10 juz targetnya luar biasa, Masya Allah ya. Sebenarnya untuk masalah semangat ini, tentu ya kita pun sebelum mengajak anak itu ke lembaga, kita harus perhatikan di rumah nih, mengenai tauhid, mengenai stimulus Al-Qur'annya bagaimana di rumah gitu. Karena kenapa anak itu semangat? Kadang mereka hanya mengikuti aturan di sekolah gitu kan ya. Sementara iya benar-benar iya. Ke rumah anak itu kosong gitu, kosong hatinya gitu aja. Jadi ada yang kurang, ada yang belum ada yang belum tersampaikan dari kita orang tuanya misalnya seperti itu. Jadi intinya kalau anak ingin semangat kembali, maka di rumah coba kita ulangi stimulus Al-Qur'annya ya. Tadi talqin ayat, dialog Al-Qur'an, membacakan buku, kita ulangi lagi, kita perbanyak lagi gitu kan stimulus Al-Qur'annya. Kemudian tentang tauhidnya, kita tanamkan lagi tauhid yang benar. Kenapa harus menghafal Al-Qur'an gitu? Itu ditanamkan terus gitu. Jadi nanti kan kalau itu semakin ditanam, sendirinya muncul. Jadi makanya itu tadi ya, kalau saya sendiri, jujur saya tuh belum memprogramkan anak ke lembaga tahfiz. Karena memang saya sengaja gitu, saya ingin anak itu menghafal bukan karena aturan sekolah sebenarnya ya. Jadi bukan karena targetkan sekolah, tapi saya ingin anak itu menghafal karena memang ya saya harus menghafal gitu kan ya. Seperti itu. Jadi ya, ini mah tergantung kembali ke diri masing-masing ya. Jadi silakan punya pertimbangan masing-masing. Kurang lebih seperti itu kalau untuk solusinya. Jadi kita ulangi lagi stimulus Al-Qur'annya, tanamkan kembali tauhidnya di rumah, perbanyak lagi membacakan buku dan sebagainya. Seperti itu. Nah, semoga puas ya dengan jawabannya. Saya juga ini loh, Umu itu kan 7 tahun berarti kelas 1 SD ya, Umu ya? Kurang lebih ya, Masya Allah. Iya, iya. Berarti 1 tahun, kelas 1 ke 6 tahun berarti SD ya, SD sampai lulus itu ya, targetnya sampai 10 juz, Masya Allah. Ya, semoga bisa membantu ya jawabannya, Amah. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Sebentar, Afan, dari Amah Hasrianti. Afan, ingin bertanya. Anak saya usia 2 tahun, 3 bulan. Sudah hafal surah Al-Fatihah dan huruf hijaiyah. Anaknya sangat tertarik dengan buku. Apakah sudah bisa diajarkan Iqra? Silakan, Umu Dafat. 3 tahun ya, 2 tahun. Ya baik. Kalau misalnya 2 tahun 3 bulan. 2 tahun ya. Berarti kalau anaknya sudah mulai tertarik, ya udah kita coba aja berikan tapi dengan cara yang menyenangkan. Tadi misalnya kita bisa tempelkan tuh huruf hijaiyahnya di dinding-dinding gitu kan ya, dengan cara menyenangkan saja gitu. Atau misalnya membuat plaskart huruf hijaiyah atau apa gitu ya, agar lebih ke permainan saja gitu mengajarkannya. Jadi nanti ya intinya dibuat senang saja kalau di usia ini ya, dibuat senang dengan Al-Qur'an gitu, dibuat happy dengan Al-Qur'an. Jadi nanti ya itu intinya ya kita maksimalkan usia ini untuk menumbuhkan cinta dan semangat anak kepada Al-Qur'an. Jadi caranya seperti itu. Boleh mulai ya, silakan. Ya, semoga terjawab ya, Bun. Siapa? Amah Hasrianti. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Ini Umu Dafa. Kalau dari saya, anak saya usia berapa ya? Sudah mau 4 tahun. Itu juga seperti itu, Umu.
kadang tuh kalau disuruh ini ya ngaji gitu ya, kadang tuh enggak sholat, kadang tuh sholat, ayo nak sholat, Allah tuh sayang sama anak yang suka sholat gitu ya, nggak mau, aku lo mau masuk neraka. Kadang tuh gitu. Itu gimana ya, mau apa, sudah waktunya ya kita tuh kayak menjelaskan gitu ya Omo, maksudnya tuh surga neraka, terus nanti tuh bagaimana di surga gitu, gimana mudah menurut antum? Usia 4 tahun ya, Om? 4 tahun ya? Iya, 4 Halo? tahun. Usia 4 Iya, tahun. iya 4 Kalau tahun. usia 4 tahun, 4 tahun kita lebih ini motivasinya lebih ke hal-hal yang menyenangkan saja gitu kan ya. Kita lebih memperbanyak motivasi yang menyenangkan. Jadi apa ya, motivasinya tentang surga gitu kan. Pokoknya tentang yang menyenangkan aja gitu. Jadi jangan dulu yang hal-hal yang negatifnya gitu kan ya. Jadi biar anak itu nanti, oh saya tuh sholat biar nanti ketemu Allah. Saya sholat nanti biar nanti masuk surga gitu kan. Jadi mereka senang gitu beribadahnya ya. Jadi beribadahnya itu tidak merasa karena takut gitu kan ya, karena takut masuk neraka gitu, enggak. Tapi kita maksimalkan hal-hal yang menyenangkan dulu yang kita ajarkan. Nanti setelah 7 tahun ke atas, nah itu baru kita boleh mengenalkan surga, neraka, pahala dan dosa itu 7 tahun ke atas. Jadi kalau sekarang yang menyenangkan saja yang kita ajarkan ke anak-anak. Seperti itu. Iya, iya. Oh ya, untuk stimulus, jadi kan memang kita mengajarkan apa kalau apa mau mengajarkan anak-anak untuk menghafal Al-Quran itu kan enggak, tadi kata Umu kan harus diberi stimulus seperti itu ya, mau jadi enggak apa ujuk-ujuk apa ya langsung gitu ya, ayo kita hafalan gitu ya. Anak saya yang pertama itu kan usia 6 tahun, jadi alhamdulillah sudah bisa membaca Al-Quran. Kalau menurut Umu itu baiknya gimana ya? Maksudnya kita sudah mulai, ayo coba hafalkan surat ini. Maksudnya diajak hafalan atau ya itu tadi aja. Dia kan sudah bisa membaca Al-Quran ya, apa sudah nunggu nanti dia mau menghafal sendiri gitu. Iya. 6 tahun berarti kalau ternyata udah bisa membaca lebih enak ya menghafalnya gitu. Jadi ini aja, misal dari yang ringan dulu saya tadi, yang dari yang ringan, dari yang sedikit gitu. Misal mulai kita coba one ayat saja dulu gitu ya. Satu ayat dulu aja kita mulai gitu. Jadi bertahap saja, sederhanakan dulu targetnya gitu. Karena sebenarnya lebih enak kalau udah bisa membaca. Jadi mereka bisa tahu metodenya menghafal Quran sebenarnya kalau udah bisa membaca gitu. Jadi Iya. Bertahap saja. Jadi one ayat saja dulu di tiap harinya. Bisa udah mulai. Untuk stimulus itu juga masih harus ya Umu ya. Maksudnya kan dia sudah harus, ini ya. Harus terus sebenarnya stimulus ini. Bahkan kita pun harus terus distimulus nih agar tetap semangat. Iya. Oh iya benar-benar iya Umu. Iya memang kadang tuh kan ini kan ada target dari sekolahan, yaitu 1 hari harus selesai membaca Al-Quran 1 juz, seperti itu. Kadang kalau di ini kan capek, baru aku nggak mau kalau panjang-panjang gitu kan. Jadi memang harus stimulus itu harus terus gitu ya Umu. Nah, meskipun kan dianya sudah bisa membaca sendiri gitu ya Umu. Memang harus kayak tes gitu ya mungkin ya Umu. Sebenarnya itu ya ada yang jadi ini sebenarnya kita jangan salah fokus ya. Anak nanti tidak punya hafalan, tapi yang penting anak itu cinta loh. Anak tidak punya hafalan, yang penting anak itu mengenal Al-Quran. Itu yang terpenting gitu kan sebenarnya. Jadi fokus kita jangan ke hafalannya gitu. Itu mah bonusnya. Gitu. Oh, Masya Allah. Iya. Kita yang penting anak itu cinta. Itu fokus kita. Mas. Jadi makanya tetap. Iya. Iya Umu Kak. Ada pertanyaan? Bentar ini. Ada yang oh ya sudah. Ada pertanyaan ini Umu di kolom chat. Izin bertanya anak laki-laki usia baru masuk 3 tahun. Alhamdulillah sudah dimulai dari
talqin surah-surah pendek. Tapi terkendala anaknya bicara belum jelas. Ketika disuruh baca ayat yang ditalkinkan lebih sering diulangi pada akhir ayatnya saja. Ini bagaimana mengkondisikannya, Apa tetap dilanjutkan ke ayat berikutnya? Silakan Dafa. Nah, ini karena pengaruh motorik anak ya. Jadi usia itu kan belum sempurna gitu. Jadi memang wajar masih cadel-cadel gitu kan ya, wajar gitu. Jadi kita tetap lanjutkan saja. Memorinya mulai jelas akan baik sendiri gitu bacaan kan usia gitu, tapi nanti usia baik pengucapannya, mulai baik tajwidnya seperti ini, teruskan saja untuk mentalkinkan ayatnya gitu. Jadi jangan terlalu fokus pada kemampuan anak karena belum bisa misalnya, jangan, tapi kita tetap teruskan saja mentalkinkan ayat gitu. Karena apa? Karena insya Allah sudah terekam memorinya gitu di otak anak ya. Nanti saat anak sudah bicara, insya Allah nanti akan semakin baik bacaan Qurannya. Ada satu lagi, ini yang terakhir ya. Anak saya autis, usia 10 tahun. Secara biologis usia 10 tahun, namun secara perkembangan di bawah usia itu. Sekarang masih di Iqra 5. Semoga saya bisa membuat program seperti yang sampaikan. Bukan pertanyaan. Ini mohon doanya ya. Semoga bisa mengikuti program yang dapat sampaikan tadi, bertahap sesuai kemampuan anak. Amin. Amin. Insya Allah Amang Rika, semoga Allah mudahkan ya. Dampingi anak yang harus ya. Masya Allah, Amang Rika ini luar biasa berarti ya, Masya Allah. Karena saya sendiri dengan 3 anak yang itu aja sudah kayak kalau sudah capek itu kayak sudah putus asa, ya Allah bisa nggak sih? Saya awalnya gitu jadi anak tuh saya target gitu ya, ayo coba pasti bisa gitu, tapi saat nggak memenuhi target, aduh lemes rasanya. Alhamdulillah ya di sini bisa sharing sama akhirnya dapat pencerahan seperti itu. Masya Allah. Tadi apa kan kata tadi, targetnya jangan jangan anak hafal Al-Quran gitu ya, tapi lebih ke cinta, lebih ke itu ya, penanaman tauhid itu ya, Masya Allah ya. Karena kadang saya minder kalau anaknya teman-teman tuh yang seusia ini, anak yang pertama ini 6 tahun ya, sudah hafalannya 2 juz gitu ya. Kadang saya minder, ya Allah, anak saya baru alam taro, kaifah fahala itu alfil, al-qur'an itu aja kadang masih ada yang lupa-lupa gitu ya Allah, kadang tuh minder ya. Tapi ya alhamdulillah malam ini tercerahkan oleh Dafa, Masya Allah. Baik, Amah ada lagi ini, izin tanya lagi, hafalan apakah harus sampai si anak benar-benar hafal atau boleh lanjut ke surah berikutnya? Ya. Sampai hafal ya, jadi sabar aja gitu. Maksudnya kita jangan terlalu menargetkan, ayo dong cepet hafal gitu. Orang lain sudah banyak hafalannya gitu. Enggak kayak gitu. Santai, tenang gitu kan ya. Anak itu kan beda-beda ya tahapannya, beda-beda perkembangannya, beda-beda kemampuan. Semua anak itu cerdas ya. Jadi kita jangan salah fokus, makanya di awal itu fokus kita adalah mengajak anak menghafal itu adalah untuk menanamkan tauhid yang benar. Fokus kita adalah agar anak itu berakhlak yang baik. Fokus kita adalah agar anak itu mengamalkan Al-Quran gitu. Itu fokus kita gitu kan. Jadi kalau misalnya anak itu belum hafal benar surah tersebut, kita fokus dulu ke surah yang sedang dihafalkan ya. Agar apa? Agar nanti anaknya tidak terlalu berat gitu targetnya ya. Jadi sabarlah gitu aja. Kita bersabar menunggu anak untuk hafal setiap suratnya gitu. Ya. Begitu mau? Baik, ini Amah Rusli Bel ya. Izin bertanya silakan Amah Rusli, masih ada waktu sedikit lagi.
sebelum pukul 9 malam? Apa mungkin langsung on cam sama Rusli? Mana ya ini? Bagaimana mengajarkan anak yang overaktif? Silakan Umu. Iya, baik. Overaktif biasanya. Ya biasanya ini apa ya? Lebih ke kinestetik gitu ya. Jadi ya itu tadi gitu. Kalaupun misalnya anaknya itu apa ya? Anaknya itu tidak bisa diam gitu ya, tidak bisa diajak duduk lama. Ya udah gitu, kita ikut deh anaknya itu maunya menghafalnya seperti apa. Misal lagi main, ya udah kita tetap talkinkan ayat, kita tetap memperdengarkan Al-Quran, atau misalnya sambil jalan-jalan aja gitu kan ya, atau misalnya sambil ya intinya gitu sih. Kalau praktek itu kita ikutin aja anaknya itu maunya seperti apa. Yang penting kitanya gitu istiqomah aja mentalkinkan ayat, istiqomah stimulus Al-Qur'annya gitu nanti. Ya insya Allah ya Al-Quran ini kan rahmat ya, walaupun misalnya tadi nanti anak ini, semoga dengan rahmat Al-Quran ini kan nanti anak bisa berubah ya, anak kita sering membacakan Al-Quran, semoga anak ini nanti. Jadi ya kita tetap fokus, kita istiqomah untuk mentakirkan ayat. Seperti itu mungkin. Iya. Halo, iya. Sudah pukul, iya. Alhamdulillah kita sudahi untuk sesi tanya jawab ya, sama wa'afatillah. Sedikit saya ingin mengulas ya kata-kata yang ya Allah, Masya Allah, ternyata mungkin ada yang sama seperti saya ya. Kalau kadang minder gitu ya, anak yang seusianya sudah 2 juz, sudah punya hafalan 3 juz, tapi ternyata tadi Umu Dafa menjelaskan di akhir ya, fokus kita, target kita tuh jangan agar anak hafal Al-Quran, tapi bagaimana anak-anak itu tumbuh dengan tauhid yang benar ya, dengan akhlak yang baik, seperti itu ya Umu. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika ada yang menginginkan buku Mudafa yang berjudul Merenda Mahkota Cahaya, insya Allah nanti akan kita diskusikan lagi di grup WhatsApp seperti itu ya Umu. Dan saya pernah membaca tulisannya Umu Dafa, kalau nggak salah di IG Story itu seperti ini Umu. Kalau kita ingin mengetahui kalau kita ingin mengetahui kalau ingin kita mengetahui posisi kita di hadapan Allah itu di mana, yang itu Umu. Coba mungkin Umu Dafa bisa melengkapi. Kalau kita ingin mengetahui posisi kita di hadapan Allah itu di mana, itu yang Umu. Iya. Apa tuh lupa saya? Jadi kalau kita ingin tahu posisi kita di hadapan Allah, maka mudah jawabannya. Bagaimana posisi Allah di hati kita? Di hati kita. Ya. Iya, seperti itu ya. Dan saya juga pernah mendengar satu nasihat itu kalau tidak salah dari Imam Syafi'i, siapa yang ingin hidup bahagia di dunia maka dengan ilmu, dan siapa yang ingin hidup bahagia di akhirat itu juga dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin hidup bahagia di dunia dan akhirat maka juga dengan ilmu. Nah, alhamdulillah kita di sini tadi ya barusan sudah bersama-sama tolabul ilmi. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan apa hubungannya dengan Allah? Dengan tulisannya Umu tadi ya. Ya kalau kita ingin tahu posisi kita di hadapan Allah, ya bagaimana posisi Allah pada diri kita, seperti itu ya. Jadi dengan apa kita mengetahui Allah, mencintai Allah, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, yaitu dengan ilmu. Seperti itu ya, Mu. Ya, sama sekalian, saya ingin sedikit menyampaikan. Kalau di sini mungkin karena kita sudah dewasa ya, kita pegang HP, terus kita punya
komunitas-komunitas yang dengan mudah kita bisa mengakses kajian-kajian agama-agama itu seperti itu. Nah, tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Nah, makanya kita juga perlu menyampaikan terutama tentang penanaman tauhid seperti itu ya kepada anak-anak. Nah, untuk menambah atau memfasilitasi anak-anak, saya di sini ada buku yang saya rekomendasikan dari PT Sigma Daya Insani. Bukunya itu berjudul buku Pintar Iman Islam seperti itu ya. Itu di dalamnya sangat bagus sekali menceritakan bagaimana kita menumbuhkan ya atau step by step-nya pengenalan tentang rukun Islam, rukun iman, Allah, malaikat seperti itu. Dan yang istimewanya lagi, bonusnya ini ada bonus Quran. Tadi kan Ummu Dafa sempat ini juga ya menyampaikan kalau hafalan mungkin bisa Quran yang berwarna biar anak semangat gitu ya. Nah, di buku Pintar Islam ini ada bonusnya Al-Quran yang seperti itu ya. Nah, bagi umahat semuanya yang ingin menghadirkan buku-buku tentang tauhid, tentang iman dan Islam, silahkan bisa meninggalkan nama dan juga nomor WhatsApp di kolom chat. Nah, kalau yang ingin memiliki buku dari Ummu Dafa, nanti kita bisa langsung komunikasi di grup WhatsApp aja ya, seperti itu ya. Karena ini terkait nanti saya sama Ummu Dafa nanti gimana ya untuk open PO bukunya lagi seperti itu apa enggak. Ya. Waktu sudah pukul 20.53. Kita akhiri dulu ya acara kita pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita bisa istiqomah menjalankan, menerapkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Ummu Dafa pada malam hari ini. Baik, sebelum kita tutup, mari kita membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rifa, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ummu Dafa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak kepada partisipan. Saya izin tutup ruang Zoom-nya ya, Ummu, sama semuanya.